Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taha Arya Seto dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen security. Jadi manajemen security itu tindakan atau langkah yang diambil untuk melindungi sesuatu, seperti individu, aset, informasi, atau sistem dari sebuah ancaman, bahaya atau gangguan yang tidak diinginkan. Nah, konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan fisik, keamanan informasi, dan keamanan cyber. Tujuan utama dari security sendiri adalah menjaga integritas, menjaga kerahasiaan, dan menjaga ketersediaan aset atau informasi yang dilindungi. Dengan negara yang menjadi kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.491 pulau dengan garis pantai yang bisa dibilang terpanjang di dunia, menjadikan Indonesia ini sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nah, di samping itu, isu keamanan global dan regional yang dewasa ini semakin kompleks, yang disebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Nah, yang dihadapi oleh setiap negara di berbagai belahan dunia yang dapat berimplikasi terhadap masalah keamanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, perihal masalah keamanan merupakan isu dinamis yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan peradaban, kehidupan manusia itu sendiri yang bersumber dari berbagai ancaman yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, dalam landasan filosofi security ini ada pada ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia di pasal 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Lalu ada di pasal 2 ayat 1, yaitu Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Lalu ada juga di ayat 2, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan juga dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ada juga di pasal 6 ayat 1, yaitu tentang mengatur peran kepolisian, bahwa kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang baik. Nah, lalu ada juga landasan operasional security, yang dimana dijelaskan juga bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah di bidang kepolisian khusus, di bidang pegawaian negara sipil, dan juga bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dengan melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Nah, saya juga mendapatkan suatu teori, yaitu menurut Anthony Giddens, bahwa security adalah konsep yang berasal dari kata secure, yaitu konsep rasa aman seseorang, yang dimana rasa aman ini muncul berdasarkan pengaruh faktor eksternal dan internalnya. Contohnya
seperti bahaya akan kesehatannya, ekonomi atau bentuk lainnya yang sifat merugikan individu masing-masing. Nah, lalu ada juga nih menurut teori Fisher and Green, di mana security adalah sesuatu yang menyiratkan kestabilan berupa lingkungan yang secara relatif dapat diprediksi, dan seseorang atau kelompok dapat juga mencapai tujuan yang diinginkan tanpa takut mengalami cedera, gangguan, ataupun bahaya yang lainnya. Nah, sedangkan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan ke suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud nyatanya. Nah, lalu ada juga pengertian manajemen security lainnya, yaitu sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan mengendalikan di sumber daya security-nya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Nah, tahapan manajemen security itu sendiri itu ada 5. Yang pertama itu sebuah proses perencanaan. Yang kedua itu ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di sumber daya security dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apa aja sih apa aja sih 5 perencanaan yang ada tahapan dalam manajemen security? Yaitu ada planning untuk menentukan tujuan organisasi. Nah, lalu ada pengorganisasian untuk mengatur dan membagi pekerjaan. Itu. Lalu ada yang ketiga itu ada kepegawaian atau directing untuk menekankan pada proses rekrutmen atau pelatihan. Lalu yang keempat itu ada pengarahan untuk inti beratkan ke personil security-nya. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada pengendalian atau kontrol untuk melakukan evaluasi kinerja agar mencapai tujuan organisasi yang harus dicari penyebab agar mendapatkan suatu solusi yang sedang kita cari. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sejarah pengamanan swakarsa dan fungsi kepolisian di Indonesia pada zaman kerajaan. Nah, perkembangan pengamanan swakarsa di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kuno. Nah, mungkin banyak dari kita yang nggak tahu pengamanan apa aja sih yang ada di zaman kuno atau zaman kerajaan waktu dulu itu. Nah, yang pertama itu ada pada zaman kerajaan kelompok masyarakat yang menggunakannya dalam kelompoknya masing-masing. Nah, contohnya itu kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu personilnya itu atau keamanannya itu disebut atau dikenal dengan Bayangkara. Tuh. Dan yang dimana tugasnya itu melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban agar tercipta rasa aman dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, sedangkan pada zaman kerajaan Mataram dikenal yaitu dengan kenayakan yang beranggotakan 8 nayaka yang bertugas sebagai pengawal raja
dan bertanggung jawab atas keamanan kerajaan. Dan sedangkan pada masa kerajaan Mataram Surakarta terdapat kelompok prajurit yang bernamakan Nirboyo yang bertugas untuk menangkap orang bersalah atau yang membahayakan raja dan kerajaan itu sendiri. Pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menciptakan keamanan di lingkungan kita sendiri dan keluarga kita sendiri, agar kita bisa hidup dengan rasa aman dan nyaman demi kebaikan kita bersama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya di dalam video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar dari segala bahaya dan hal-hal yang dapat merugikan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.